Ya, seperti biasa pemirsa, kalau sudah membahas terkait dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tentu nanti akan ada upacara yang dilakukan, tapi tahun ini spesial karena ada IKN juga. Ya. Dan pastinya ada beberapa hal yang tentunya menjadi perhatian, salah satunya tadi sudah disinggung Nela adalah soal Paskibraka. Di mana untuk pasukan pengibar bendera atau Paskibraka Nasional 2024 ini sudah dikukuhkan, pengukuhan sendiri digelar di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara pada hari Selasa sore. Dan proses pengukuhan tersebut dilakukan pemirsa, ini dalam bentuk upacara yang dipimpin langsung oleh anggota Paskibraka asal Medan, Sumatera Utara, Violeta Agrika Sianturi. Nah, Violeta ini juga menjadi wakil dari rekan-rekannya memegang bendera merah putih dan mengucapkan ikrar serta menjadi perwakilan untuk penyematan lencana dan kendit oleh Presiden Joko Widodo yang juga selaku pembina upacara. Violeta akhirnya yang terpilih dan 76 anggota Paskibraka 2024 adalah putra-putri bangsa yang berasal dari 38 provinsi di tanah air yang akan bertugas saat peringatan HUT ke-79 RI di IKN. Dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga menyebut bahwa akan menggelar 2 kali gladi bersih nih ya sebelum perayaan HUT RI. Presiden Jokowi juga meninjau gladi yang digelar hari ini. Jadi memang tentunya segala persiapan ini diharapkan sudah bisa matang karena memang tidak menutup kemungkinan ini pasti akan menjadi perhatian karena di tempat baru begitu ya, di istana baru dan melibatkan banyak orang juga di sana. Di tengah memang persiapan yang saat ini dikebut begitu ya, diharapkan nanti HUT ke-79 RI ini benar-benar matang begitu. Betul, ini menjadi tonggak sejarah ya dalam catatan HUT kemerdekaan RI untuk pertama kalinya dilaksanakan di 2 tempat. Nah, untuk persiapan HUT RI nanti Presiden Jokowi meninjau kereta tanpa rel ya, Jason, yang juga sedang viral. Wah, seperti apa nantinya ya? Apakah sudah siap digunakan? Presiden memastikan kereta tersebut bisa digunakan saat peringatan HUT ke-79 RI. Dan bahkan nih Presiden juga sudah menjajal kereta tanpa rel tersebut didampingi oleh Mensesnek Pratikno, ada Seska Pramono Anung dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dan Presiden menekankan bahwa IKN ini memang didesain berbasis energi hijau, termasuk juga transportasi massal seperti kereta tanpa rel yang menggunakan listrik. Nah, syaratnya ini jalannya memang harus lebar nih pemirsa jika memang menggunakan kereta tanpa rel, sehingga nantinya sejak awal jalan di IKN memang didesain melebar sehingga transportasi seperti kereta tanpa rel ini benar-benar bisa dimanfaatkan di sana. Tapi kalau nggak salah sih kabarnya tidak hanya kereta tanpa rel ini ya, tapi nanti juga ada bus-bus juga yang disiapkan untuk membawa tamu-tamu VIP atau tamu-tamu kenegaraan untuk nanti bisa mengikuti upacara di sana. Pasti ada puluhan bus yang disiapkan, tentunya ini sudah seharusnya sarana dan prasarana sudah semakin siap ya mendekati rangkaian acara HUT RI. Nah, Presiden juga mengaku konsep ini agak sulit diduplikasi di tempat lain kereta tanpa rel itu ya, karena tidak banyak wilayah di Indonesia yang punya jalan lebar. Oke, kita coba simak apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berikut ini. Transitnya itu listrik, itu yang kita harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya energi hijau. Apakah sudah bisa digunakan nanti tanggal 17 Agustus, Pak? Atau apa namanya? Ya tadi sudah digunakan. Sudah bisa berarti. Iya. Jadi kalau kita pakai ART ini memang harus jalan itu harus lebar. Dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar. Jadi memang cukup untuk itu. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya sekarang ini memerlukan transportasi massal yang berbasis energi hijau. Yes, tentunya segala persiapan mulai dari transportasi, kesiapan air, listrik, bahkan juga istana sendiri ya. Ini juga menjadi hal-hal yang dibahas atau disoroti. Tapi kalau untuk istana deh kita misalnya lihat, Presiden katanya udah tidur di sana. Katanya nyenyak sih, katanya di sana sudah enak. Air, listrik juga yang selama ini mungkin menjadi perhatian masyarakat yang ditanya-tanya, duh emang udah ada air atau duh emang udah ada listrik. Presiden menyatakan sih sudah siap. Sudah terjawab juga ya. Kalau pertama mungkin tidak nyenyak, yang sekarang sudah sangat nyenyak, bahkan bisa lari pagi menikmati kesejukan
udara ya. segar di IKN. Nah, mengenai siapa-siapa aja yang hadir dalam peringatan HUT RI kali ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan bahwa jajaran tokoh masyarakat di sekitar IKN ini akan difasilitasi transportasi oleh otorita IKN ya. Sementara masyarakat nanti juga bisa menikmati hiburan yang akan disiapkan tentunya di Sumbu Kebangsaan. Nah, salah satu pertunjukan yang selalu dinanti nantinya pada saat peringatan Hari Kemerdekaan yaitu adalah atraksi Flypass yang biasanya dilakukan di atas Istana Merdeka Jakarta. Tapi kali ini nanti atraksinya pesawat terbang ini akan berkeliling di atas, ditampilkan dari IKN. Wah, ya. ini tuh luar biasa ya Jason ya. Ini menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu juga ya dalam setiap peringatan HUT Republik Indonesia. Ngomong-ngomong soal bisa menyaksikan di IKN, beruntung ya teman-teman kita yang bisa jalan ke sana. Banyak yang bertugas di sana menyaksikan langsung gitu ya. Dan ada tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara siap melintas di langit IKN Nusantara dalam perayaan HUT RI ke-79. Tim Jupiter Aerobatik menyiapkan 5 formasi yang akan ditampilkan. Selain itu akan ada kolaborasi juga atau formasi kombinasi dengan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Nah, pilot tim Jupiter Aerobatic ini, Letkol PNB Idam Satria, mengatakan bahwa durasi show atau pertunjukannya nanti akan dilakukan selama kurang lebih 5 menit dengan ketinggian 3.000 feet ya. Dan tantangan utama yang harus dihadapi oleh para penerbang tim Jupiter yakni jarak pandang dan juga cuaca. Seperti apa sih sebenarnya tantangan-tantangannya, persiapannya, proses latihannya, dan suguhan yang nantinya akan disampaikan atau dipersembahkan begitu ya di HUT Kemerdekaan. Coba kita tanyakan atau kita lihat nih pernyataan dari Letkol PNB Idam Satria berikut ini. Di Jupiter Aerobatic Team kita sudah siap, hanya memang kondisi cuaca saja yang menurut kami masih menjadi kendala karena kondisi cuaca yang cukup menantang dan visibility yang juga cukup hazy di area ibu kota negara sehingga menjadi sedikit terkendala, tapi masih bisa dilaksanakan. Wah, nah seperti apa sih tanggapan para warganet untuk menyimak nantinya rangkaian HUT RI yang digelar di IKN? Mungkin ada banyak motivasi, support dan juga doa-doa ya atas penyelenggaraan ini. Kita lihat dari akun X dari @warta_xxx. Selamat bersiap untuk HUT NKRI di IKN. Semoga jadi tonggak sejarah baru Indonesia. Ya, dan kemudian dari Adi Fotograf, tiap tahun upacara HUT RI di Jakarta, pengen melihat upacara HUT RI di IKN bakal sebagus apa nantinya. Gak sabar katanya. Ya. Sama, banyak yang gak sabar ya, penasaran ya. Kita lihat lagi dari Biyun XXX, semangat untuk para polisi, TNI, Paskibraka. Dan yang ngebantu jalannya HUT Indonesia di IKN nanti, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih doanya. Berikutnya ada juga @Siska Niskian, gak sabar lihat Paskibraka pas upacara di IKN. Meskipun lewat TV doang, gak apa-apa lah. Udah bangga banget, itu ya dong. Kebanggaan bisa menonton pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai daerah bisa nantinya menjadi pasukan gitu ya, pasukan pengibar bendera. Ya, kita lihat lagi dari Bagus sekian-sekian. Semoga semua dilancarkan. Dirgahayu Indonesiaku. Ya, tentunya di HUT RI kali ini memang banyak sekali harapan-harapan baru. Kita lihat juga ada IKN juga yang kemudian menjadi nantinya tonggak sejarah baru. Tapi lebih daripada itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah partisipasi kita juga sih, Nai, sebagai masyarakat Indonesia. Jangan sampai HUT ke-79 Republik Indonesia nantinya kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita komen-komen negatif di sosial media, begitu kan. Jangan selalu mengangkat head speech ya, tapi kita lihat lagi bagaimana optimisme dari tonggak sejarah baru ini, kemudian yang juga akan diteruskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto berikutnya, dan juga nantinya ketika penyelenggaraan HUT RI di IKN begitu ya berjalan dengan lancar dan sukses, tentunya masih ada PR-PR besar yang harus dikebut oleh pemerintah ya untuk mempercepat pembangunan di IKN. Di antaranya kan nanti akan ada pemindahan ASN yang dilakukan secara bertahap mulai bulan September nih ya rencananya. Nantinya akan seperti apa, karena tower-towernya juga sudah siap dibangun dan rencana akan lebih cepat rampungnya di sana. Fasilitas-fasilitas apa saja yang perlu diperlengkapi untuk menunjang ketersediaan dari fasilitas untuk para ASN di sana, seperti misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Nantinya akan seperti apa nih progres percepatan pembangunan dari IKN. Semoga sesuai dengan semangatnya ya untuk bisa terus berlanjut nih pembangunannya. Iya, apalagi kalau Pak Prabowo kan presiden terpilih bilang kalau bisa 4-6 tahun udah harus terbangun begitu ya IKN dan berjalan begitu ya. Kita harapkan nantinya benar-benar PR-PR yang tadi sudah dipaparkan ini benar-benar bisa diselesaikan, karena HUT RI bukan hanya sekedar selebrasi, tapi bagaimana kita juga aksi begitu ya, melihat aksi nyatanya nanti seperti apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.